Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I hope you very well. Oke, karena kalian sekarang lagi melaksanakan prakerin dan untuk pembelajaran kelas 11 akan dilakukan secara daring, dan untuk mapel bahasa Inggris akan Ibu jelaskan melalui video yang akan Ibu sertakan dengan PowerPoint. Apabila kalian kurang paham, silakan kalian boleh menanyakan langsung ke Ibu. Understand? I hope you are all ready for English learn. Jadi, silakan kalian simak dengan saksama. Check it out. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. Today I will explain about procedure text. Okay. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu procedure text? Okay, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai procedure text. Okay. The first definition of procedure text. Procedure text is text that explains how something works or how to use instruction or operation manual, and then how to use the video, the computer, the type record, the photocopier, and the fax. Jadi di sini definisi daripada teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan bagaimana gitu ya, bagaimana misalkan cara bekerja sebuah blender misalkan seperti, atau bagaimana cara menggunakan blender misalkan kayak gitu ya, atau misalkan bagaimana cara membuat nasi goreng misalkan, itu namanya procedural text ya, procedural text. Nah, di sini Ibu udah di PPT ini Ibu sudah memberikan beberapa slide. Yang pertama itu adalah Ibu di sini procedural text-nya adalah terkait penggunaan teknologi. Ya, teknologi dengan tujuan yang berbeda. Nah, ini di materi ini Ibu ngambilnya tentang penggunaan teknologi ya, teman-teman. Nah, kemudian di situ ada beberapa contoh benda ya, atau alat teknologi yang sering kita gunakan sehari-hari begitu ya. Ada di situ ada blender, ada laptop, ada rice cooker, printer. Di situ ya kita kan sering dan sudah familiar sekali ini di kalangan kita ya, kita sering menggunakannya tiap hari gitu ya. Nah, kemudian sebelum Ibu menjelaskan itu, kalian juga harus tahu sebelum sesudah definisi prosedur teks itu apa sih? Teks prosedur itu apa sih? Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai generic structure. Ya. Generic structure di sini adalah ada 3. The first number adalah goal atau tujuan. Ya, di sini this text contains about purpose of making or operating of something. Jadi generic structure nate apa sih gitu ya. Nah, adalah untuk tujuan membuat sesuatu gitu atau mengoperasikan sesuatu, itu goalsnya ya. Itu goalnya di generic structure tentang procedure text ini. Kemudian the second number itu material or equipment, bahan material itu ya. Di sini material consists of ingredients that are used in making something, but not all parts of procedure text include material. Sometimes a procedure text does not have material section. Jadi bahannya atau komposisinya apa aja sih gitu ya. Untuk misalkan gini, gimana sih cara menggunakan sebuah blender, misalkan caranya itu seperti apa, atau misalkan bagaimana sih caranya membuat nasi goreng gitu ya.
bahan-bahannya apa aja, kan kita harus tahu bahan-bahannya apa saja. Nah, itu masuknya ke material, teman-teman. Ya, komposisinya bahannya apa saja gitu. Nah, kemudian the third number ada step or methods. Langkahnya ya. Di sini contain the step or sequence that must be done so that the objective outline in the aims or goal to be achieved. Step or sequence must be a sequence from the first to the last. Jadi langkahnya itu harus secara rinci dari awal sampai akhir. Ya, for example, kayak gimana sih cara kita memasak nasi dengan menggunakan rice cooker? Di situ ada di PPT Ibu ya. Nah, di situ ada di slide 7 ya, di slide 7, the text 2. How to cook rice in a rice cooker. Bagaimana memasak nasi dengan menggunakan rice cooker. Nah, di situ ada 4 step, 4 step ya. 4 step, ada the first. Di situ kalian silakan boleh baca ya. Itu ada tahap pertama, kedua, ketiga, dan finally when the rice has been cooked and is resilient, flip toward the rice very gentle using a rice spatula. Jadi langkah dan akhirnya langkah terakhir itu kalian yang setelah nasinya matang, silakan kalian menggunakan spatula untuk misalkan mengambil atau mengaduk daripada si nasi tersebut. Nah, itu masuknya ke step ya, ke step or method. Nah, itu di dalam generic structure-nya. Kemudian ada purpose, tujuannya. Ya, purpose itu atau maksud, tujuan. Ya. The purpose of procedural text is to tell the reader how to do or make something. Jadi tujuannya, maksud daripada teks prosedur itu apa sih? Biar apa? To tell the reader. Jadi untuk menceritakan misalkan kepada si pembaca bagaimana misalkan cara membuat nasi goreng, kalau misalkan bikin nasi goreng, atau misalkan bagaimana cara mempergunakan blender, atau misalkan bagaimana cara menggunakan laptop misalkan. Nah, itu namanya purpose di sini. Atau juga the information is present in a logical chain of event which is broken up into small sequence step. Ya, sebagai bahan informasi juga nih, biar kalian tuh tahu nih, oh gimana ya cara menggunakan laptop. Pertama-tama misalkan nyalakan dulu tombol powernya, misalkan seperti itu. Nah, itu masuk ke purpose ya, teman-teman. Oke, di sini juga, di slide ini juga di PPT Ibu itu ada beberapa fungsi sosialnya ya. Nanti fungsi sosialnya silakan kalian isi. Fungsi sosial apa maksudnya ini kan silakan kalian nanti baca dulu text 1 and 2. Di situ silakan isi. Ya, setelah kalian mempelajarinya, setelah kalian membaca teks tersebut, nah baru kalian isi daripada fungsi sosial. Kemudian ada di situ question 1 and question 2 and question 3, 4, and kemudian structure text. Di situ ada unsur kebahasaannya. Nah, di sini kita menggunakan present tense untuk grammarnya ya. Kemudian ada action verb, ada number to solve the sequence. Jadi ketika kalian itu harus ada numbernya nih, harus sesuai tahapannya dari awal sampai akhir. Itu namanya procedural text. Kemudian menggunakan adverb juga, gitu ya. Nah, untuk penjelasan procedural text, I think enough for today. And then kalau misalkan kalian ada yang belum paham, silakan kalian boleh bertanya lewat via WA boleh, silakan. Karena kan kita sekarang daring ya, kalian lagi prakerin. Jadi kalau ada yang kurang paham, monggo silakan Ibu tunggu. Kalau misalkan kalian
tidak punya nomor WA ibu, silakan kalian tanyakan ke wali kelas kalian gitu ya. Jangan sampai menghambat pembelajaran kalian. Kalau nggak ngerti boleh silakan tanyakan kalian, asal kalian bertanyanya sesuai jam kerja gitu ya. Jangan misalkan jam 12 malam kalian WA, ya sorry itu saya ibu tidak akan ngerespon, karena apa, itu kan di luar jam kerja ibu, paham ya? Okay, I think enough for today, and then see you next meeting. Okay, stay safe, stay healthy. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.